Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Steve ya, yang kita kasih judul Ananias dan Safira itu masuk surga atau neraka. Ini bagian ketiga ya. Nah, jadi sudah paham ya bro, jadi begitu ya. Lalu Steve berkata, ya sudah pak. Lalu dosa Adam dan Hawa itu otomatis membuat semua keturunannya menjadi berdosa juga ya pak? Saya jawab, betul bro, bukan cuma berdosa saja, namun juga akibat dari dosa itu yakni maut atau kematian itu menjalar ke semua orang bro. Nah ini ayatnya ya, jadi harus ada ayatnya dong. Kalau kita ngomong nggak ada ayatnya ya jangan percaya ya. Ini ayatnya ada di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, ya, mati ya. Demikianlah maut itu telah menjalar ya kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi maksudnya ini karena dosa Adam dan Hawa itu, akhirnya dosa itu menulari ke semua orang keturunannya gitu loh, dan akibatnya juga orang-orang yang keturunannya Adam dan Hawa itu juga akhirnya kena mati juga gitu loh. Maksudnya tahu ya ini ya, harus berkata, oh iya. Jadi orang dari aliran apa ya pak namanya itu berkata seperti itu pak, itu namanya dosa asal pak. Saya jawab, ya artinya semua orang di seluruh dunia itu tidak ada yang benar. Nah itu saya tidak mau ikut apa kata aliran itu, tapi saya ikuti apa kata Alkitab atau firman Allah gitu loh ya. Jangan sampai kalau kita ini ikuti aliran-aliran manapun lah ya. Kalau memang aliran itu cocok dengan firman Allah ya artinya kita terima gitu loh, gitu ya. Jadi bukan saya ikuti aliran A, B, C, tidak, bukan. Ini kita harus ikuti apa kata firman Allah. Nah, paham ya sampai situ. Jadi artinya semua orang di seluruh dunia itu tidak ada yang benar. Itu sesuai kata firman Allah, bukan sesuai kata aliran itu. Ya. Paham ya, Bu ya? Ya, lalu Steve berkata, "Oh, gitu. Ya. Nah, ini misalnya, Pak. Misalnya ada bayi ya, masih bayi maksudnya, tetap sudah ada dosa pak, walaupun masih bayi loh pak. Apakah dia masih ada dosa? Artinya ketika dia masih bayi, apakah dia itu punya dosa, maksudnya gitu pak? Bagaimana pak? Nah, iyalah bro, ya kan sudah jelas firmannya yang ditulis di Roma 5 ayat 12 itu bro ya. Di dalam kitab Mazmur juga ditulis tentang hal itu ya. Malah masih dalam kandungan ya, bukan sudah lahir jadi bayi. Ini di Mazmur itu ditulis masih dalam kandungan, manusia itu sudah ada dosa. Nah ayatnya mana? Ini saya tunjukkan ya. Mazmur pasal 51 ayat yang kelima. Demikian firman Allah, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Nah, ini sudah lahir kan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, ini kan artinya belum lahir, masih di dalam perut. Nah jadi artinya ngerti ya ayatnya ya. Jadi di dalam kandungan itu pun sudah dosa bayi yang akan lahir itu ya. Di situ jelaskan lagi ya, sesungguhnya dalam kesalahan ya, kesalahan ini kan sama aja dengan dosa, aku diperanakkan ya, dilahirkan maksudnya jadi bayi. Dalam dosa, ini koma ya, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya sebelum lahir pun dia sudah ada dalam dosa gitu loh maksudnya. Paham ya ini ya. Harus dia berkata, oh iya ya, wah baru tahu saya pak. Selama ini saya pikir kalau masih bayi itu ya kan belum bisa berbuat apa-apa pak, artinya belum bisa berbuat dosa dong. Tapi ternyata sejak dari kandungan saja sudah ada dosa menurut firman Allah itu ya pak. Saya jawab, iya bro. Nah, itu firman Allah yang berkata loh, bukan saya loh bro ya. Artinya kalau firman Allah yang berkata itu pasti benar ya. Jadi kita harus percaya. Kalau yang berkata manusia termasuk saya ya jangan percaya gitu loh.
paham ya? Lalu Lutfi berkata, wah kalau begitu misalnya ada bayi mati, itu berarti bayi itu mati dalam dosa ya Pak? Saya jawab, iyalah bro, kan dosa manusia itu sudah ada sejak dari kandungan. Ini belum lahir, ini belum jadi manusia, bayi belum, masih dalam kandungan ya. Itu sudah ada dosa. Ini kan sesuai dengan kata firman Allah di Mazmur 51 ayat 5 itu bro, ya kan? Nah lalu sih berkata, oh iya ya, wah berarti ajarannya mengatakan bahwa kalau bayi mati langsung masuk surga itu ajaran salah ya Pak, berarti ajaran sesat ya Pak. Saya jawab, nah iyalah bro, nah karena ajaran itu kan berarti melawan atau bertentangan dengan firman Allah di Mazmur 51 ayat 5 dan di Roma 5 ayat 12 itu bro ya. Ya jelas-jelas itu dibaca, tidak usah ditafsirkan, dibaca saja. Kalau tidak jelas baca satu kali, ulangi 2 kali, kalau tidak jelas ulangi 3 kali, langsung dibaca lagi dengan keras sampai paham. Gitu. Lalu Steve ini berkata, oh gitu, wah baru tahu sekarang saya Pak. Dipikir karena masih bayi jadi belum bisa berbuat apa-apa Pak, ternyata sejak dari kandungan itu ternyata sudah ada dosa ya. Wah. Lalu bagaimana misalnya bayi itu mati, bayi itu masuk kemana Pak? Nah saya jawab, ya kalau bayi itu belum diserahkan kepada Allah atau Bapa ya, maka otomatis bayi itu kan mati dalam dosa dong bro ya, karena kan belum sempat diserahkan kepada Allah. Nah kalau manusia mati dalam dosa atau belum bertobat dan percaya Yesus, bro tahu kan jawabnya kemana kan? Lalu dia berkata, oh ya tahulah Pak, masuk neraka lah ya, namanya mati dalam dosa atau belum bertobat dan belum percaya Yesus, bagaimana bisa masuk surga Pak? Saya jawab, nah itu betul bro, ini ayatnya bahwa orang yang mati di dalam keadaan berdosa itu tidak bisa masuk surga atau kerajaan Allah bro. Di mana ini ayatnya ya? 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, ini orang dosa semua kan, penyembah berhala ya, orang berzina, banci, orang pemburit, wah itu nanti cari di kamus ya, ini pemburit ini ya, pencuri ya, orang kikir, wah banyak bro, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini orang-orang dosa ini jelas ditulis ini kan baru sebagian kecil aja yang disebutkan di sini. Tapi kan namanya dosa kan banyak sekali bro. Kalau ditulis satu-satu ya kitabnya tebel nanti. Lalu dia berkata, oh iya ya. Tapi kan bayi kan belum bisa berbuat apa-apa itu loh Pak, yang jadi pikiran saya Pak. Saya jawab, waduh bro, ya memang bayi itu belum bisa berbuat apa-apa bro, tapi firman Allah jelas menulis bahwa sejak di dalam kandungan ibu dosa itu sudah ada. Dari dosanya Adam dan Hawa itu loh bro, maksudnya tahu nggak ya, artinya setiap manusia itu otomatis sudah punya dosa karena Adam dan Hawa itu, gitu loh bro. Nah itu sebabnya firman Allah di Mazmur 51 ayat 5 itu menulis bahwa sejak di dalam kandungan ibu itu manusia itu sudah ada dosa. Itu makanya paham bahwa tidak ini ya. Kenapa ya? Karena Adam dan Hawa itu dosanya menjalar ke semua orang. Paham ya? Ini ya. Nah si berkata, oh iya paham saya Pak. Berarti intinya semua manusia di bumi ini, mau bayi atau orang tua, kalau mati tapi belum bertobat dan percaya Yesus, maka pasti masuk neraka ya Pak, karena mati dalam dosa toh maksudnya ya Pak. Saya jawab, betul bro. Nah, ini ayat tambahan ya yang berkata bahwa orang yang tidak atau belum percaya atau belum bertobat dan belum percaya Yesus itu kalau mati maka ada di dalam hukuman ya. Nih Yohanes 3 ayat 18.
Demikian firman Allah. Barang siapa percaya kepadanya, Yesus maksudnya huruf besar ya, ia tidak akan dihukum. Nah ya, ini yang percaya ya. Lalu barang siapa tidak percaya ya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah perhatikan ini, jelas kan? Sebab kenapa? Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya artinya orang yang tidak mau bertobat dan tidak percaya Yesus itu ya kalau mati maka berarti ia mati dalam kondisi dosa, bro. Ya seperti yang ditulis di dalam Yohanes 8 ayat 24 ini ya, berkata demikian ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dan kalau orang itu mati dalam dosa, maka masuk neraka atau hukuman kekal. Paham enggak, bro? Oke, kita lanjutkan nanti pada episode berikutnya ya, yang keempat ya. Tuhan Yesus memberkati.